Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Cahaya Lestari, NPM 2011060016 dari kelas D semester 4, Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi kesehatan lingkungan. Pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah pendidikan lingkungan. Di sini kita akan mengetahui apa itu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Adapun tujuan kesehatan lingkungan yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu melakukan korelasi atau memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, untuk mencegahnya dengan cara mengefisienkan dan mengatur berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan yaitu yang pertama, mengurangi pemanasan global dengan tanaman tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan yang kosong. Hal ini juga akan sangat berguna bagi manusia karena tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang tentunya digunakan manusia untuk bernapas. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan senantiasa membuang sampah karena kita ketahui sampah merupakan musuh yang paling utama dalam kebersihan. Kemudian, cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan yang pertama yaitu tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengelola tanah sebagaimana mestinya. Yang terakhir yaitu menanam tumbuhan pada lahan yang kosong. Kemudian, kita akan mengetahui syarat-syarat lingkungan. Syarat-syarat lingkungan yang sehat ada 3, yaitu yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat dari kejernihan air tersebut. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat yang sehat. Sasaran kesehatan lingkungan yang pertama tempat umum, yaitu hotel, terminal, pasar, perkantoran, dan usaha lainnya. Yang kedua yaitu lingkungan permukiman seperti rumah tinggal atau sejenisnya. Yang ketiga, lingkungan kerja seperti perkantoran, kawasan industri, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu angkutan umum seperti angkot dan lainnya. Yang kelima yaitu lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat bencana, perpindahan penduduk secara besar, dan lainnya. Adapun contoh dari kesehatan lingkungan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi. Yang ketiga, tidak membuang limbah ke sungai, dan yang terakhir yaitu air yang bersih. Aktivitas kesehatan pribadi yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga. Yang kedua, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, cukup waktu beristirahat. Yang keempat, stres perlu dikelola, dan yang kelima, menjaga lingkungan sekitar. Pengertian PHBS. PHBS yaitu semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Tujuan PHBS adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses pengajaran yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Cara memelihara lingkungan wajib untuk diketahui dan dilakukan oleh semua orang. Sebab jika lingkungan sekitar tak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan kerusakan dan kepunahan di mana-mana. Menjaga lingkungan agar tetap baik menjadi prioritas yang sangat tinggi demi kenyamanan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi manusia untuk melakukan bagiannya dalam membantu alam dan lingkungan agar berkembang dengan lebih baik. Hal ini bisa dimulai dengan menjaga lingkungan. Peningkatan akan kesadaran menjaga lingkungan harus terus meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon